Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, katakan baik. Nggak ada. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu. Dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahudi walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nggak ada orang kafir baik itu, nggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Sudahlah. Saya kira orang Kristen itu, apalagi pendeta-pendeta itu, sudahlah, berhentilah. Masuk Islam sajalah. Loh, saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2 ayat 21 kan Yesus disunat. Kalau sudah duduk di meja debat, saya bilang coba buka celana, sudah sunat atau belum nih? Buka aja dalam, saya tidak pernah ada Bible lagi. Saya kalau mau debat di stadion, saya tidak akan bawa biar satu lembar kertas. Saya hanya bawa otak di kepala saya. Antum silakan bawa kitabmu satu kontainer. Seperti barang bukti Pak Prabowo dulu kan, 5 kontainer, bawa itu di meja debat. Buka kiri kanan, Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Baru saya tanya, antum percaya dia Tuhanmu? Ya. Kenapa dia disunat? Ente tak mau. Sekarang buka celana, ayo. Orang kafir dan mukmin berdebat gara-gara studi tentang dua perjalanan hidup iman kedua nabi ini. Di sebelah sana menjadikan dia Tuhan, di sebelah sini menjadikan dia sebagai nabi. Di sini jadi Tuhan, di sini jadi nabi. Tapi kita ikut dari versi Tuhan. Bagaimana menurut Kristen? Turun ke dalam kerajaan maut, artinya Isa katanya mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alamak. Kata orang Malaysia, alamak, betul ke? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, sampai di surga tetap di sebelah kanan. Di mana-mana Yusuf Kala dan para menteri selalu di sebelah kiri kanan Jokowi, Pak Joko. Pak Joko di tengah, di sebelah kanan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo presiden, wakilnya di sebelah kanan. Yang betul mana kira-kira? Yang menjadikan Tuhan atau yang menjadikan nabi? Sampai di atas, pakai versi dia. Sampai di atas tetap jadi nabi. Mana yang betul? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Jangan pakai versi Al-Quran, pakai versi dia. Pakai versi dia, dia kalah. Sampai di sana pun tetap menjadi nabi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Benteng kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah umat Islam. Kezoliman yang terjadi. Pak Jokowi sebenarnya nggak begitu orangnya. Dari wali kota dulu dia sederhana kok. Tapi yang di kiri kanan ini, yang beberapa kafir ini, Pak Wiranto juga nggak begitu. Tapi ada beberapa kafir di belakang ini, karena mereka ambisi untuk menguasai menelan dunia. Kita orang Islam ada standar. Quran surah Al-A'la, qad aflahal man tazakka wa sakkara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tujuan kita adalah akhirat. Tujuan orang kafir adalah dunia. Modal dia kuat.
Dia bikin supaya orang Islam itu memusuhi saudaranya. Masjid diinjak-injak, bahkan kemarin sesudah Pilpres ada yang naik ke masjid membawa seekor anjing. Jadi berani ini kafir-kafir ini. Jamaah juga tidak boleh bertindak melampaui hukum. Jangan terpancing. Ini pancingan semua. Ya, kita minta kebijaksanaan dari polisi, dari petugas, dari aparat. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Karena keadilan itu kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunia bi'arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Nah, kalau ulama kira-kira sudah jadi politikus, siapa lagi yang mau sampaikan ilmu? Hah? Tadi kan saya lihat ada ibu-ibu ini. Coba tanya ibu-ibu ini, siapa mereka yang janda muda? Enggak, janda muda yang ditinggalkan suaminya karena pergi menikah. Yang ada terbersit dalam pikiran dan hatinya, begitu suaminya menikah lagi adalah kekecewaan, marah, benci, bercampur kutukan, sumpah serapah. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana kos anak-anak ke depan, pendidikannya, kehidupan kos kesehariannya. Bingung ibu ini, si janda muda ini. Apa beda dengan kita kemarin ditinggalkan Pak Ma'ruf? Nah, ini gejalanya. Awal dari situ diagnosanya. Penyakitnya dari situ. Terpecah belah. Siapa yang pecah? Bercampur. Kalau kita sering baca buku Das Kapital atau Gospel Kapital, itu buku yang ditulis oleh Karl Marx. Itu bukan orang Jerman dia. Ada yang mengatakan Jerman, bukan, dia Yahudi, Jews, orang Yahudi, tokoh PKI, tokoh komunis. Itu yang mengutak-atik. Tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci. Baru dituduh kaum radikal. Ini pembolak-balikan fakta menjadi kesalahan. Nah, kita umat Islam harus berbuat apa sekarang ini? Rapatkan barisan kita. Ini antara dua Indonesia ini ke depan. Kalau tidak hancur lulu berantakan, dua. Berarti akan ada kebangkitan Islam di masa datang. Mana kira-kira yang lebih berat dalam perasaan benak ibu bapak? Kebangkitan Islam, kita harus lihat juga siapa kira-kira yang membangkitkan. Karena di lapangan ini sudah pada tiarap. Hari apa itu saya di Pontianak ya? Sebelum ceramah nyanyi lagu Pancasila, lagu Indonesia Raya dengan wakil bupati Kabupaten Mempawah. Habis saya baru usah somat masuk, baru saya tembak betul-betul di situ. Karena yang bikin acara ini seolah-olah masih ada perasaan Pilpres kemarin, mengaku diri paling Pancasila. Begitu saya ceramah saya bilang ini justru bukan Pancasila, anti Pancasila semua ini. Saya tunjuk-tunjuk di situ. Berhenti itu karena mengacaukan sistem bernegara itu orang-orang itu. Dia pura-pura mencintai Pancasila, tapi membenci saudaranya sama-sama Muslim. Hah? Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, katakan baik. Enggak ada. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu, dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahudi walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nggak ada orang kafir baik itu, nggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Hah? Yang baik itu di Al-Quran sudah jelas. La tazidana as-sadana si adawatan lillazina amanu liyahuda walazina asraf. Wa la tazidana aqrabahum mawadatan lillazina amanu allazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun. Kecuali ahli kitab
yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi menyombongkan diri dan mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, ahli kitab ini, maka Allah berikan hadiah besar sekali. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala akalnahum jannatin naim. Diberikan surga yang penuh kenikmatan. Itu pendeta yang masuk Islam, saya dan keluarga. Amin ya robbal. Nah, berubah status, Masya Allah, dari ahli neraka jadi ahli surga. Dulu tuntun orang ke neraka, sekarang tuntun orang ke surga. Jadi saya tahu kemana jalan ke neraka. Antum belum tahu, saya sudah tahu. Gitu ya. Saya mau ke neraka, malaikat apa itu? Begitu di pintu neraka, Ridwan langsung WA ke Malik. Lik, ini rupanya keliru dia ke sini. Jadi jangan dulu katanya, over ke sana. Ini lihat Manado, ini tempat tanggal lahir 30 November Manado 1970. Buang ke sana dia. Dia harusnya di neraka ini. Manado. Basis kafir di sana ya. Dulu sekarang enggak. 2019 persentase umat Islam di Manado 51%. Lihat aja di Google, buka aja di Google. Persentase umat Islam di Manado tahun 2019 51%. Allahu Akbar. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Cuma kita berharap Pak Wali Kota masuk Islam. Amin ya robbal. Siapa nama beliau? Rudi Kristianus Stefanus Robertus Spiritus. Nah, ya kita doakanlah beliau wali kota supaya masuk Islam. Sekali-sekali lah. Oh, saya tidak senang Ustadz Yahya itu. Ya panggil saya ke ruangan antum, kita debat. Saya berikan petunjuk supaya beliau masuk Islam. Nah, kita jaga ini. Umat Islam ini umat potensial. Bagaimana kita mau bangkit ke depan? Ustadz-ustadz pada tiarap. Sebelum ke Solo saja saya kemarin lewat di rest area, pas Jumatan di rest area. Allahu Akbar. Konsep khutbah itu ya Allah ya Rabb. Hanya menceritakan tentang isi perut, hanya menceritakan tentang sholat, hanya menceritakan tentang umroh, hanya menceritakan tentang haji. Sudah lewat itu dakwah tahun 60-an. Yang di pelupuk mata kita ini, dakwah yang perlu adalah bagaimana memberikan standarisasi kemampuan umat untuk selalu berjihad dan mawas diri. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini. Karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam. Kalau Islam Indonesia sudah tumbang, Allahu Akbar. Ada di Garuda itu doa setan dibaca di dalam hari kesakitan Pancasila. Sorry salah sebut. Maaf. Namanya lidah ini ada sariawan kan salah-salah juga. Sama juga saya ajarkan jamaah tetangga saya, Ustadz, bos saya orang Jerman, tiap tanggal 25 Desember Natal. Boleh nggak Ustadz saya tidak usah sebut Natal? Karena Ustadz bilang goblok. Ya enggak apa-apa antum sebut selamat hari Natal, antum kan belajar Iqra. Tapi nunnya antum ganti go. Jadi waktu menyebutnya bukan selamat Natal, selamat hari Natal. Nah, pura-pura sariawan kan. Jadi begitu juga tadi, hari kesaktian dirubah jadi hari iya karena sariawan. Ya namanya sariawan kan lapas berubah dong. Ya,
Jadi selamat hari Natal dirubah selamat hari gatal dan tahun garuk. Karena kalau gatal harus digaruk gitu. Yang mau hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Sudahlah, saya kira orang Kristen itu apalagi pendeta-pendeta itu sudahlah, berhentilah. Masuk Islam sajalah. Loh, saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2 ayat 21 kan Yesus disunat. Kalau sudah duduk di meja debat, saya bilang coba buka celana, sudah sunat atau belum nih? Buka aja dalam, saya tidak pernah ada Bible lagi. Saya kalau mau debat di stadion, saya tidak akan bawa biar satu lembar kertas. Saya hanya bawa otak di kepala saya. Antum silakan bawa kitabmu satu kontainer. Seperti barang bukti Pak Prabowo dulu kan. 5 kontainer. Bawa itu di meja debat. Buka kiri kanan. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Baru saya tanya, antum percaya dia Tuhanmu? Ya. Kenapa dia disunat? Ente tak mau. Sekarang buka celana, ayo. Kalau saya sudah disunat, itu yang paling saya takut masuk Islam, tapi tetap saya lalui. Ya, saya mau ke masjid pun berpikir mau ke masjid. Ditanya, saya mau sholat, Pak Kiai, boleh nggak saya ke masjid? Iya Pak, ya sudah bersyahadat, tapi di bawah drong haut belum potong. Boleh nggak saya nggak usah potong Pak Kiai? Saya kan bekas pendeta, jadi tidak usah dipotong. Jangan. Nah ini bonus lah Pak, nggak bisa bonus-bonusan, nggak ada. Wah, datang 3 hari kemudian yang sunat saya itu orang Muhammadiyah, namanya Mantri Salim, orang kesehatan puskesmas. Itu kalau ketemu di jalan, dia kasih salam sama saya, selamat pagi pendeta, sama bilang sore. Ternyata dia yang mau sunat. Ini kalau masih dendam, habis biar kau selampu ini. Kau selampu 55. Itu orang lahir tahun 80 tahu itu. Ya, cap kupu-kupu. Begitu diambil bambu. Bambu apa itu Pak? Ya inilah alat sunatnya. Ada karet diikat dengan karet di ujung. Sudah tua bambu itu tapi kuat. Dijepit drong haut saya. Kacau ini. Ditarik ujungnya, potong. 2 minggu tak bisa pakai celana. Begini terus saya. Saya ajak istri saya sholat karena pingin sekali saya sholat. As-sholatu khairum minan naum. Datang sholat subuh, saya bangunkan istri. Kawan, bangun dulu kita sholat. Kamu kan belum hafal Pak ayat-ayat sholat. Ayo, pokoknya yang penting kita sholat. Kamu masih sakit, iya kamu jadi imam. Saya bilang istri saya. Jago betul bekas kafir baru 3 hari masuk Islam. Ente jadi imam, kiblatnya kemana Pak? Tengoklah ke jendela, mana yang jendela. Jangan terlalu banyak tanya kau. Masya Allah, Al-Fatihah belum hafal, ayat-ayat Al-Quran belum hafal, membaca tartilnya pun tidak tahu, mahrusnya segala macam belum tahu, karena baru 3 hari masuk Islam. Saya meneliti Al-Quran itu banyak membaca translate-nya dari berbagai macam versi bahasa. Tapi untuk hijayahnya harus perlu penuntun alias guru. Jadi saya sembarang, saya bilang kau, ya tapi kalau sholat itu mesti baca Al-Fatihah. Ya sudah tulis dulu, tulis. Masya Allah, dia menghadap, tengok kemana Pak? Menghadap ke jendela sana. Saya pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar itu kiblat. Tengok ke sana, berapa rakaat Pak? Mainkan 20 kali. Tengok ke kiblat sana, bacanya pelan-pelan, cepat sedikit. Kalau baca pelan begini sampai sore baru selesai. 20 rakaat, jangan main-main. Begitu sujud berdiri, istri saya suruh jadi imam. Datang yang Islamkan saya, orang Tebu Ireng, namanya Pak Kiai Haji Komarudin Sofa. Dia intip, Pak Yaya, sholat apa itu? Saya bilang sholat subuh Kiai. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kiblatnya bukan ke sana. Jadi salah ini Kiai, salah. Allahu Akbar.
Arah kiblat tidak tahu, suratul Fatihah belum hafal. Sama lah dengan Pak Jokowi waktu itu. Tengok ke sana, memang betul kan beliau tidak hafal Al-Fatihah, menyangkal apa, memang betul. Ada di YouTube diunggah itu, belum hafal Al-Fatihah Pak Jokowi. Tengok ke sana ke kiblatnya, salah di sini. Allah. Sudah Pak Yaya, nanti saya kasih buku, kata Kiai. Kasih buku warna kuning. Tuntutan sholat 5 waktu secara lengkap. Belum sampai zuhur, baru jam 10 pagi, saya sudah kunyah Al-Fatihah, sudah hafal saya. Cepat saja dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek itu 1 minggu ke depan. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran suami istri kami dalam tempo 15 menit saya sudah bisa baca. Kok cepat sekali begini Pak Yahya? Iya, karena ini sama dengan huruf Ibrani. Ini sama dengan huruf Ibrani Kiai, jadi saya tahu. Oh begitu ya. Cuma di Ibrani tidak ada harokat. Ya, tidak ada harokat dalam Ibrani itu. Makanya tidak ada musabaqah tilawatil Kristen. Musabaqah tilawatil Bible, nonsense, tidak ada. Musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Bible. Saya pernah usulkan di Irian dulu. Kalau orang Islam musabaqah tilawatil Quran, ayo kita bikin musabaqah tilawatil Bible. Maharusnya itu harokatnya mau tarik dari mana? Tulisannya bahasa Yunan, Rum, bahasa Yunani, Greek. Bagaimana kita mau tarik mahrusnya? Sedangkan menyebut pencipta saja mereka tidak ada lam tasjid, makanya mereka sebut Allah secara Latin menyebutnya Allah. Allama. Padahal dalam makhraj Hebrew and Hijaiyah Arabik dia kan disebut Allah. Kan begitu. Dan karena dia tidak mau paham masalah itu, maka disebut Allah Bapa. Berkatilah hari Pancasila ini. Ada tuh di YouTube itu dikirim sama saya. Sakit perut saya ketawa. Itu yang Muslim ketawa-ketawa dalam hatinya, baca terus kau pir. Mana ada orang Islam mendengar yang begitu? Karena mereka kerja di Garuda, pura-pura saja dia dengar. Iya kan? Termasuk saudara saya itu yang satu, Robert Waloni itu pensiunan Garuda itu general manager. Maka saya tidak mau naik Garuda itu. Saya takut doa bapak kaminya, ala bapak kami. Kalau bahasa Ibraninya abinu sebas samayem yitkada semeka tabu malkuteka jasere suneka kaasir gambar atlem luken uten lanu hayom. Itu saya yang karang dalam bahasa Ibrani dulu. Adonai jismor kami kulra yesemur etnap setami kulra Adonai jismor kakaufu eka me'atawe at olamim. Yahudi tanduk di tembok padahal doa kutukan. Mampus kalian semua dulu. Tapi Al-Quran dibaca, speak Arabic, pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Jangan coba-coba. Di depan-depan kita ini ada output dari Madinah, betul. Output dari Mesir, betul. Output dari Makkah, betul. Video viral. Hati-hati Yahya Waloni bisa tipu umat Islam. Tipu bagaimana? Sedangkan ayat ini ada hafiz Quran. Betul nggak tuh ayat tadi, Imam? Betul nggak? Iya bacaannya, tapi ada bonus daripada ini yang tidak. Ya kan, jadi orang membaca itu akan terlihat mana ahli. Nah kalau antum pintar masuk Islam, nanti diuji di dalam Islam. Setiap pengucapan lafaz tentang ayat-ayat Allah, makhraj dan apa namanya kalau dalam bahasa ini, diftongnya akan ketahuan. Nah, ini betul-betul memang orang terpelajar, cepat dia menguasai. Nah kalau di situ kan tidak. Itu tadi saya bilang, pakai baca tulisan Indonesia. Allah Bapa, di kesempatan ini berkatilah kami. Dua orang di belakang cuma tengok-tengok, kiki, mampus kau. Tidak ada yang aminkan.
Kita kalau kiai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani, dia tidak tahu juga bahasa Ibrani. Adonai jismor kami kolra yesemor etnab seta mikolra, ya Tuhan kami jauhkan kami sebagai bangsa yang terkutuk. Dia yang terkutuk, dia berdoa minta ampunan. Sudah jelas terkutuk, bagaimana ada ampunan? Itu doa Bani Is. Makanya jidatnya dia tanduk di tembok ratapan. Nudup Yeremia, tembok di mana dia membunuh para 327 nabi di tembok itu. Itu kan tahu saya peristiwa-peristiwa pembunuhan nabi. Yahudi itu 300 lebih nabi dia bantai di situ. Ya, nabi yang luput dari tangan berdarah Yahudi cuma 2, Ahmad bin Abdullah, Isa al-Masih. 2 nabi inilah yang kemudian riwayatnya tercatat secara sempurna dalam yang menjadi perdebatan kaum kafirin wal mukmin. Orang kafir dan mukmin berdebat gara-gara studi tentang 2 perjalanan hidup iman kedua nabi ini. Di sebelah sana menjadikan dia Tuhan, di sebelah sini menjadikan dia sebagai nabi. Di sini jadi Tuhan, di sini jadi nabi. Tapi kita ikut dari versi Tuhan. Bagaimana menurut Kristen? Turun ke dalam kerajaan maut, artinya Isa katanya mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alamak. Kata orang Malaysia, alamak. Betul ke? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, sampai di surga tetap di sebelah kanan. Di mana-mana Yusuf Kala dan para menteri selalu di sebelah kiri kanan Jokowi, Pak Joko. Pak Joko di tengah, di sebelah kanan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo presiden, wakilnya di sebelah kanan. Yang betul mana kira-kira? Yang menjadikan Tuhan atau yang menjadikan nabi? Sampai di atas, pakai versi dia. Sampai di atas tetap jadi nabi. Mana yang betul? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Jangan pakai versi Al-Quran, pakai versi dia. Pakai versi dia, dia kalah. Sampai di sana pun tetap menjadi nabi. Jadi Nabi Isa itu nabi. Meja ini dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu, carpenter. Carpenter statusnya adalah creature, pencipta. Sedangkan meja ini adalah creatures, ciptaan. Sampai kapanpun pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah simple, logik dengan logika sederhana. Tidak bisa berubah. Sampai botak kepala para teolog, sampai botak kepala orang kafir. Pencipta tetap pencipta, ciptaan tetaplah ciptaan. Lebih baik saya miskin melarat hidup sebagai seorang Muslim daripada saya kaya raya digaji tapi masuk neraka. Keluar saya, keluar. Itu UKI Papua itu saya yang dirikan. Ente mau menyangkal biodatanya itu semua sistem kurikulum yang dibangun dulu itu ada di Dirjen Bimas Protestan tahun 2003. Jadi silakan kau menyangkal sekarang di YouTube, tapi arsip daripada UKI Papua itu dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang saya dirikan dulu. Ini pendeta-pendeta di Papua masih hidup, ada yang sudah ke neraka, sudah mati. Ini terakhir yang saya wisuda. Jadi ada panitia tanya, kan dihebohkan saya, Ustadz sekolah di mana? Ya saya bilang saya tidak tamat SD. Tapi kok saya jadi rektor bagaimana ini? Iya, saya tidak tamat SD. Sama kalau tanya Rocky Gerung, kau ijazahnya apa? Tidak ada ijazah saya. Tapi ada satu mata kuliah di UI yang tidak mampu diajarkan profesor, diajar oleh Rocky. Begitu juga saya. Bilang sajalah kalian jengkel, dulu mau tarik saya kembali, tapi saya tidak mau. Ditawarkan, nanti ditambahkan gajinya Pak Yahya, asal Bapak kembali. Tidak mau, biar sajalah makan singkong, yang penting masuk surga. Masuk surga, bukan masuk Islam. Masuk surga. Daripada makan roti masuk neraka. Inilah tubuh Kristus. Roti dipecah-pecah. Roti, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Inilah tubuh Kristus. Roti dibeli Cina kafir di sini dipotong-potong. Makanlah, makan. Begitu dimakan roti, anggur kolesom. Inilah darah Yesus. Minumlah kali. Darahnya sebagai lambang penebusan dosa-dosa kita. Allahu Akbar.
minum. Waktu minum itu, ibu-ibu yang tak biasa minum anggur pulang dari gereja. Karena mengandung kadar alkohol 5% anggur kolesom. Itu saya lakukan lama kok, bagaimana? Di Islam boleh minum anggur. Hamer haram, judi haram, hamer haram, gahwa halal, toyiban. Anak sarap gahwa, bismillah. Kalau di Islam bukan anggur, air putih, rumah ini kalau air putih begini minuman orang di rumah sakit. Kalau minuman penceramah gahwa, kopi ireng. 2 minggu saya bisa bahasa Jawa kalau tinggal di Jawa sini. Tapi keras tetap tidak boleh robah. Ini sudah karakter. Jangan suka-suka ikuti cara orang, pakai cara sendiri. Mengikuti gaya-gaya orang itu tuh jadi penjilat akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Berikan like jika suka. Dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.